Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channelku. Dalam video kali ini, aku akan nyobain layanan tertinggi dari grup perusahaan bus Sudiroto Gajaya dengan brand Tunas Muda. Gak nanggung-nanggung, Tunas Muda ini hadir langsung menghadirkan sleeper garapan dari karoseri New Armada Magelang yang dijalankan di rute Magetan, Jakarta hingga Poris Tangerang. Nah, bus ini tuh awal-awal jalan ketika sekitar hamin semingguan lebaran kemarin ya. Tapi kalau pas hari-hari lebaran, tarifnya tuh masih lah sekitar Rp800.000 sekali jalan. Tak tunggu aja deh, aku sabar nunggu sampai tarifnya normal di Rp400.000. Dan di tanggal 10 April ini pas aku naik tarifnya udah normal. Sebenarnya nggak tanggal 10-10 amat sih. Udah sekitar H plus berapa gitu pas lebaran ke arah barat, ini udah normal Rp400.000 sih. Langsung aja aku booking untuk mengamankan kursi terdepannya. Tapi sebelum trip ini dimulai, cerita video ini aku mulai dari Blitar, Jawa Timur. Agak PR sih kalau dari Blitar menuju ke Magetan, kudu oper-oper beberapa moda transportasi. Salah kami bawa kepada kru kereta api Berantas. 12.56 kereta api Berantas diberangkatkan dari stasiun Blitar lambat 1 menit. Saat ini aku berada di dalam kereta api Berantas dalam perjalanan dari Blitar menuju ke Madiun. Bus yang akan membawaku menuju ke Terminal Poris itu jadwalnya sekitar jam 17.00 dari Terminal Magetan. Tak hitung-hitung harusnya sih pas ya, walaupun agak kepres. Kita nanti akan nyampe di stasiun Madiun jam 15.48, langsung naik ojek ke terminal. Mungkin kita dapat bus sekitar jam 4 dari Terminal Madiun ke Mospati, itu mungkin lambat-lambatnya setengah jam, nggak sampai lah ya. Kita akan naik bus ke arah Magetan, nggak tahu naik apa, atau syukur-syukur dari Madiun udah dapat bus yang langsung ke Magetan. Kalau nggak ada ya ngojek aja. Insya Allah sih keburu sih, walaupun mungkin sekitar 15 menit cuman ada di sana, tapi nggak masalah. Dan hari ini aku menggunakan kereta ini tuh pakai tarif khusus dengan harga Rp75.000 dari Blitar menuju ke Madiun, dapat dibeli 2 jam sebelum keberangkatan di kelas ekonomi. Per tanggal 7 ini tarif khusus kereta api itu naik teman-teman. Dulu awal-awal ada tarif khusus Blitar Madiun ekonomi cuma Rp40.000, sekarang udah Rp75.000, eksekutifnya Rp90.000. Ya, padahal dulu mesti nggak ada tarif khusus, aman-aman aja ya. Sekarang ada tarif khusus, kita semua jadi ketergantungan, lama-lamaan sama KAI dinaikin. Tapi nggak apa-apa lah. Wong ini juga kereta Berantasnya juga aku baru tahu, nggak ngeh. Tapi kira 106 tempat duduk, sekarang udah diganti 72 tempat duduk. Ekonomi New Generation modifikasi. Aku mau menikmati perjalanan dulu, istirahat dulu, tidur-tiduran dulu. Dan nanti kita akan lanjut nge-review bus Tunas Muda yang sleeper, oke? Ini jam 15.36, kita udah sampai di stasiun Madiun, berarti ada waktu kurang lebih sekitar 1,5 jam lagi menuju ke Magetan. Oke, kita lewat sini aja. Nanti kita dari sini ke terminal naik ojek, lalu naik bus ke arah Magetan. Langsung dapat ojek sini ke terminal Rp20.000. Lumayan sih untuk kejar waktu. Langsung teng terminal. Pinten Mbak langsung? Napa? Monggo mangke panjenengan pinten? Jenengan pinten nyuwune? 80 aman ya. Pinten? 80 mawon. 80. Nggih. Nggih, Pun.
Alhamdulillah. Startnya gak teko kene to, Mas? Itu kan nanti saya punyamu transit soalnya dia metapoli dulu. Hah? Metapoli. Oh ning Mas mati. lah ngerti kono aku ning Waspati. Ya nanti aku tunjuk aja. Kalau kamu slipper masukkan sing arah sini. Oh sing anu 28 seat kuwi. Enggak, tetap ikut slipper dari sini. Oh slipper ada 2. Ada 2. Poris 1, slipper 1. Oh, loh, slipper ada berapa tuh? 3 atau Brian? Total 5. Total 5. Oh 5 totalnya. Ciledug Magetan, Sama, rutenya sama semua. Ciledug Magetan sama Poris Magetan. Berangkatnya juga sama. Sama semua. Oh, terus yang Wonogiri tektok berarti sih satu. Iya. Rencana awalnya sih kan aku ngojek dari stasiun Madiun ke terminal Madiun, lalu naik bus ke sini. Tapi busnya yang dari terminal Maspati ke sini tuh infonya jarang-jarang teman-teman, dan aku harus kejar waktu. Ditawarin lah sama bapaknya tadi, kenapa kata antar aja ke terminal Magetan. Katanya harganya berapa kok? 80.000. Itu hanya murah banget teman-teman, hampir 20 kilo lebih kok dari stasiun Madiun ke terminal Magetan ini. Tapi pikir-pikir worth it juga, tapi kok kasihan juga harganya cuma segitu. Kita tambahin, akhirnya sampai di sini. Tadi ketika pas jalan dari stasiun Madiun sampai ke sini kan ngelewatin Maspati. Tadi tuh pengen sampai Maspati aja teman-teman. Aku nunggu di sana, tapi kok dipikir-pikir lagi kayaknya kurang afdol kalau nggak naik bus itu dari titik awal ya. Terus tadi mau nyampe sini tanya, ya ternyata busnya masih di Maspati. Kalau gitu bareng tadi ya. Titik startnya bus Tunas Muda yang sleeper itu ternyata nggak dari sini, tapi dari Pelausan. Sana masih ke sana lagi ke arah Tawangmangu. Cuman infonya Pelausan itu jarang isi, jadi startnya emang dari sini teman-teman. Aku juga baru tahu tadi dikasih info sama agennya terminal Maspati ini ada keberangkatan pagi juga, dan ada 2 jalur. Sini ke Ciledug ada sore ada pagi, sini ke Poris ada sore juga ada pagi. Kalau yang Poris itu lewat Grogol ke atas, kalau yang Ciledug itu lewat Pondok Pinang Petukangan sampai ke Ciledug teman-teman. Jadi sistemnya tektok, dan juga ada yang Wonogiri. Ternyata unitnya itu ada 5. Dan aku lagi nunggu, tadi terakhir Sherlockannya masih di Maspati, lagi isi solar. Kita nunggu-nunggu sambil lihat bus-bus yang ada di terminal ini ya. Sambil nunggu busnya nyampe, kita beli bakso dulu teman-teman. Di dekatnya agen-agen sini. Di dalam shelter sih. Rame kok, banyak yang beli aja sekalian. Oke teman-teman, ini sekitar jam 17:10. Unit yang baru datang ini Tunas Muda yang pakai Mercy 1623. Dia ini eksekutif 28 seat dari Pelausan Magetan, tujuannya ke Ciledug. Kalau dilihat dari bodinya ini dia pakai Legacy FE front engine. Memang sekarang itu bus mesin depan lagi naik kelas ya, semenjak adanya Mercy 1623 mesin depan yang dikasih air suspension teman-teman. Yang dulu orang-orang stigmanya tuh bus mesin depan itu busnya dalam tanda kutip kurang baik, kurang layak untuk jarak jauh. Ini sekarang udah layak teman-teman. Tadi krunya lagi makan, terus aku tadi minta izin sama krunya buat ngambil bagian dalamnya dan diizinkan. Sekarang kita lihat ya, dia pakai toilet tengah nih teman-teman. Masuknya penumpang dari tengah sini. Anjay, ini bus mesin depan tapi segokil ini interiornya. Nah, ini kursi yang paling depan dia pakai double leg rest teman-teman.
Di bagian sini juga ada dispenser, terus ada pop mie, mie cup, teh, Milo, kopi, lengkap. Salah satu keunggulan dari body ini teman-teman ya, bagasinya tuh luas walaupun dia itu pakai model sasis yang nggak tembus karena bagasinya yang di tengah dipindahkan di bagian belakang sini. Ini tuh plong, bisa buat naruh motor atau paketan motor. Makanya kalau kita lihat tadi pas di dalam itu dua kursi paling belakang itu posisinya agak naik karena untuk space bagasi yang ada di sini. Sudiroto Tunggajaya itu selain dia punya akap ke arah Jakarta, sekarang kayaknya juga lagi fokus di AKDP ya, tujuan ke Surabaya. Itu ada. Itu juga di sana juga parkirannya banyak dan warnanya itu sekarang kayak diseragamin gitu loh. Sama kayak sleeper yang akan kita naikin nanti teman-teman. Untuk tarifnya dari sini ke Surabaya tuh dia 70.000. Sini Maospati, Madiun langsung full tol dengan waktu tempuh 2 jam. Dan juga STJ juga punya yang rute Ngawi di Maospati, dia ke arah ke atas, Geneng, Keras, terus Ngawi, habis tol sampai ke Surabaya harganya 80.000 kemarin aku naik pakai Mercy 1623-nya dan cuman 1,5 jam. Selain kelas patas, STJ juga ada kelas ekonominya. Untuk tarifnya nanti aku cantumin ya. Yang jelas dia lebih murah. Dan di sini juga banyak banget bus Restu Panda yang parkir. Tapi Restu Panda di Magetan ini kayaknya masih kalah banyak dengan Restu yang di Ponorogo deh. Di Ponorogo tuh banyak banget. Tujuan ke Surabaya tembus sampai ke Malang. Ini aja ada PO Haryanto dengan body Rexus. Dia ini nggak tahu tujuan kemana nih. Lalu juga tadi ketika aku masuk sini ada yang baru berangkat PO SSM yang angkatan sore pakai 1626, kelasnya eksekutif 8 seat. Dia berangkat dari sini sekitar jam berapa tadi ya? Jam 4:30 mungkin. Untuk bus yang aku naiki yaitu sleeper, itu infonya lagi ganti oli di garasi pusat Maospati sana. Ya kita tunggu aja teman-teman. Gak keburu-buru juga kok. Saat ini udah maghrib sekitar jam 17:49 di Magetan. Udah kedengeran suara adzan maghrib. Di situ ada masjid, kita sholat dulu ya. Bisa tadi tak tanyain masih ganti oli. Lama bener ganti olinya. Dan dua-duanya loh, yang tujuan Ciledug sama yang tujuan ke Polres juga lagi sedikit maintenance juga di garasi pusat. Kita udah selesai sholat maghrib dan sepertinya busnya belum dateng deh. Lah, yo kan masih kosong. Nah ini dia teman-teman, bus yang akan membawaku menuju ke Polres Tangerang. Sleeper bus dengan eksterior elegan, warna dasar hitam dengan corak livery kuning ini. Ini merupakan garapan dari karoseri New Armada Magelang. Bodinya bernama Skylander R22 dengan varian Vision 8 SLR. Yang memiliki arti Vision itu menandakan bus ini menggunakan kaca depan tunggal alias single glass. 8 yang berarti tinggi bus ini 3,8 sesuai yang direkomendasikan oleh pabrikan sasisnya. Dan SLR
Air, yang berarti bus ini tuh merupakan bus sleeper. Bodi ini dibangun di atas sasis Mercedes-Benz OH1626 terbaru yang udah standar emisi Euro 4 dan telah dilengkapi dengan suspensi udara. Di atas kertas, bus ini tuh nyaman banget untuk perjalanan kurang lebih sekitar 10 jam dari Magetan menuju ke Polres Tangerang. Gimana layanannya? Penasaran kan? Simak aja video ini sampai selesai. Kita di transit, tapi juga menggunakan unit sleeper teman-teman. Di terminal Maos Pati sana nanti. Ini yang naik bus sleepernya banyak banget ya dari sini ya. Wah, emang bener-bener Magetan Pride ini. Putra daerah Magetan melayani warga Magetan dengan unit terbaiknya. Ini ada STJ Erlangga Scania K360. Nah, ini pembalap ini, mantan tim TikTok nih teman-teman. Mas. Kayaknya hotel. Oh, enggak kok. Nih sekarang kita udah persiapan berangkat dari terminal Magetan jam 18.25. Telat 1 jam 25 menit. Ini banyak orang-orang yang bilang, wah ini kayak di hotel. Sementara kita numpang di sini dulu teman-teman ya. Dari Magetan sampai ke terminal Maos Pati. Ya dari sini mungkin sekitar 20 menit lah ya. Ini tuh sleeper dengan jumlah 22 seat teman-teman ya. Dan di sini ada tempat untuk naruh sandal. Jadi yang pelopor kayak gini tuh kalau nggak salah punya Moro Dadi Prima. Dan kalau kita lihat ini ada bantal, lalu bed cover dan juga ada TV-nya. Ya standarnya sleeper sih, tapi ini pakai bed cover. Kalau biasanya kan pakai selimut biasa. Dan juga ada snacknya. Ntar kita akan unboxing snacknya itu ketika pas punya kita sendiri teman-teman. Untuk tempat sampahnya nih ada 3, 2, 3. Jadi untuk lantainya ini insya Allah bersih ya, karena di situ juga ada kesetnya biar nggak terlalu kotor di sini untuk nyaring kotoran dan ditaruh di atas. Ini aku berada di bagian belakang yang masih kosong, orang-orang pada di depan semua teman-teman. Nah, speknya sih sama ya. Untuk sleepernya New Armada ini emang khas banget. Dia emang punya model desain sendiri sih. Kayak gini. Gak ada yang spesial. Ya, mungkin kayak gini doang. Hiasan-hiasannya pakai motif kayak gini. Terus ini kursinya juga dari New Armada nih kayaknya nih teman-teman. Dan ini di kursi nomor 22, 23, tapi nomornya itu 11A, 11B. Dan kalau dihitung sama kandang macan di belakang, berarti sleepernya totalnya 23 teman-teman. Di sini ada mini cafe, ini ada dispenser dan juga kayak mau bikin kopi, teh, mie dan sebagainya bisa di sini. Lalu untuk toiletnya di sini. Nah, toiletnya New Armada nih yang menurutku cakep sih. Biasanya mesti lebar, luas, dan ada motif marmernya kayak gini. Juga ada wastafelnya, ada klosetnya, semprotannya juga. Mantep. Tapi semewah-mewahnya toilet kayak gini tuh hanya bisa digunakan ketika bus sedang berjalan dan hanya untuk buang air kecil ya. Nggak boleh buat buang air besar teman-teman. Kita pindah di sleeper Polres. Oh, Oke, Mas siap. ketemu lagi.
Aku melu iki. Oke, siap. Siap, Ge. Ini Mas Ge. Oke, siap. Tuh, Mas. Pak. Siap. Ini yang tujuan ke Polres kok malah sepi banget ya. Oh, ada beberapa. Kita duduk di sini teman-teman. Nomor 1B. Kiri atas. Nah, untuk naiknya itu bisa pakai tangga ini teman-teman. 1, 2 langsung naik ke sini. Nah, karena tadi di luar tuh hujan, jadi ini ngembut teman-teman. Sini juga ngembut. Kenapa aku pilih depan? Karena di bagian situ ada kaca, kita bisa lihat bagian depan teman-teman. Tapi sementara masih ngembut, jadi belum bisa dilihat ya. Overall ini lumayan nyaman, bersih, wangi, dan walaupun ini grupnya STJ, tapi vibes-nya ini beda banget teman-teman. Cobain deh, kalau pernah naik STJ dengan naik Tunas Muda ini beda, walaupun racikannya sama. Mungkin ini versi high class-nya ya untuk Tunas Muda. Ini bed covernya warnanya gold, terus ada guling kayak gini, kayak di rumah rasanya, dan wangi loh, wangi, enak. Ya semoga aja, harapanku sih layanan kayak gini tuh konsisten ya. Oh, di sini juga ada lampunya. Oh, nyala toh. Jadi terang. Terus di sini ada tempat untuk ngecas. Ini ada Type C sama USB. Ini kita lagi berhenti di pom mana ya? Maron, arah ke Ngawi sana. Kita akhirnya ada kesempatan untuk foto-foto nih teman. Tadi pas aku masuk di sini tuh aslinya sumpah dingin banget. Ternyata dia pakai AC dari Songsek teman-teman. Wah jelas AC Songsek mah gak ada lawan untuk masalah dinginnya. Ini ada Narendra NA014 Scania K360. Kelas atau bukan kelas ya, sasis paling bawah di Narendra karena lainnya tronton semua dia. Gokil. Untuk ruang kru dan penumpang ini dipisah teman-teman ya. Dan juga ini juga bisa sebagai smoking area. Jadi kalau ditutup gini kita mau ngerokok di depan aman. Jadi untuk yang kabin di sebelah sini tuh bebas asap rokok. Mantap toh? Di depan sini juga ada hiburan berupa TV yang berapa inch ya nih, lumayan gede sih teman-teman, 20 sekian inch mungkin, dan juga ada remote-nya. Tapi saran buat STJ ya atau Tunas Muda ini kayaknya remote-nya harusnya perlu dikasih tali deh, soalnya takutnya ke bawah pulang penumpang. Ya namanya penumpang karakternya beda-beda, siapa tahu ada kesempatan kayak gini yo gak merasa memiliki, dimasukin tas aja gitu kan, atau ke bawah agak sengaja kan juga bisa. Makanya saran sih dikasih tali gitu ya di sekitaran sini gitu. Oke, ini basisnya Android, TV Android, jadi harus ada sinyalnya. Ini sinyalnya nggak ada, nanti tak coba pakai tetheringku, bisa nggak? Kalau bisa kita bisa YouTubean sepanjang perjalanan ini. Nah kita coba pakai wifi ku. Oke, berhasil terhubung. Pilih aplikasi, terus YouTube. Coba tonton sebagai tamu. Nah, nggak tahu ya kenapa kok setiap nyobain TV bus itu selalu nonton punyaku sendiri. Tadi aku barusan ngupload Putra Mulia yang di arus Lebaran ini jalan lagi. Coba. Kayaknya untuk audionya mati deh teman-teman. Tak nyalain nggak bisa. Atau mungkin belum disetting yo. Yang jelas untuk audionya, untuk AVOD-nya ini berjalan atau berfungsi dengan baik TV-nya. Ini adalah kondisi ketika aku selonjoran dengan tinggiku yang 167. Ini pas teman-teman. Jadi tak maksimalin gini, ini pas nyentuh sama dinding yang ada di depan situ. Tapi tak buat ini aja deh, naruh tas. Nah wes juga. Nah 19-17 kita sekarang ada di agen Gendeng. Yang naik banyak banget cuy.
Ada kali kalau 7 orang tadi di sini tak hitung. Ini di terminal Gendeng, naikin beberapa penumpang. Jam 19.24. Di jalur Gendeng sampai Ngawi Lama itu jalannya gini-gini teman-teman. Ini cocok banget buat ngetes suspensi. Tapi untungnya ini air suspension dan mobilnya masih baru, jadi enak banget bantingannya. Tuh. Sekitar jam setengah 8, bus Tunas Muda masuk di Terminal Kertonegoro Ngawi. Ada maupun gak ada penumpang, ini semua bus yang punya trayek di Ngawi wajib masuk di sini untuk sekedar laporan. Tapi STJ atau Tunas Muda ini pangsa pasarnya atau penumpangnya banyak juga loh teman-teman di terminal ini. Lagi ada di Terminal Sragen Pilangsari. Ini merupakan titik jemputan terakhir dari bus Tunas Muda ini. Agennya Mbak Titi. Ntar aku cantumin nomor HP-nya ya kalau teman-teman pengen beli atau naik dari sini. Ya berangkatnya jam segini sih. Harusnya jam 7 mungkin ya, karena tadi kan telat kurang lebih sekitar 1,5 jam. Nah mumpung ini nyala kan, aku tadi tuh dibagiin nih teman-teman snacknya nih. TM Trans, Tunas Muda Transportation, TMT. Nah kita lihat isi snacknya kayak gimana ya. Kalau dilihat sini sih ini cukup berat ya. Kita lihat air mineral yang bikin berat pasti. Terus ada kacang mayasi cuy, nggak kaleng-kaleng, mahal lagi. Terus ada roti kayak croissant gitu, deli, ini coklat. Terus ada apa lagi yo? Kayak stick keju gitu. Oh masih ada lagi. Beng-beng. Anjay. Wah, ini kayak bukan Sudiro yang aku kenal nih. Jar-jaran banget snacknya. Dan beer brand. Wow. Sangar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan juga ini tasnya ini bisa dibuat misalkan kita kayak belanja gitu, bisa digunakan lagi. Ada brandnya Tunas Muda Transportation. Saran sih buat Tunas Muda di sini tuh dikasih nomor agen gitu loh, biar lebih mengenal lagi promosinya. Lu. Siap mas? Oke. Turun mana jenengan? Bekasi Timur. Oke siap. Ada subscriber yang nyapa naik dari sini Pilangsari. Snacknya lumayan banyak loh, dan enak-enak ya teman-teman. Ini loh mahal loh. Bener-bener beda dengan STJ sih, walaupun satu grup. Lah Mbak Titi. Akhirnya ketemu. Senyap loh Mbak. Mbak Titi, agen Sragen, baik banget orangnya. Tadi aku nggak ngomong beliau kalau naik dari Magetan. Soalnya kan aku langganannya dari sini teman-teman. Dulu ngejar Rubia, ngejar Gina, itu dari sini. Ibu bahkan kalau ketiduran bangunin ya. Ya, enten om YouTube. Juga om YouTube. Dari ada om. Ge, Mbak. Terus Mbak Titi, Bu. Mbak Titi langganannya banyak banget asli.
sekitar jam 22.43 kita sampai jumpa makan Raos Eco. Dan for your information, ini bener-bener fast charging, gak tinggal tidur bentar udah 100% teman-teman. Mantep. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke dalam sana. 736 unit yang dibawa pas Jamnas kemarin teman-teman. Ini adalah suasana dari rumah makan Raos Eco. Kalau Sudiro dulu kan biasanya servis makannya di sebelah sana ya, termasuk itu yang apa kayak namanya Erlangga. Nah, untuk yang sleeper tunas muda dan yang seat 228 itu servis makan di depan teman-teman. Jadi kayak servis makannya M-Trans yang rute Ponorogo sama satu lagi SSM. Juga servis makan di sini. Jadi di gedung yang baru sini. Ini ada 1626. Ini 1623. Nah, lihat nih. Bagian belakangnya blong. Wah, ini ada Draka teman-teman. Draka yang tulisannya itu di timpa tunas muda, tulisan Sudiro Tunggajayanya. Oke lah, nanti kita akan bahas masalah STJ sama tunas muda nih. Ini adalah suasana gedung baru di rumah makan Raos Eco teman-teman. Tempatnya bersih dan pencahayaannya lihat tuh. Wah. Don. Ini dia teman-teman menu yang aku ambil, nasi rames dengan lauk ayam. Ayamnya diambilin tapi aku dapat 2 nih malahan ini. Terus ada sayur, ada mie, buah segarnya, ada semangka, dan tehnya tuh pakai gelas kecil standarnya rumah makan Raos Eco. Tapi ini gelasnya baru di ruangan yang baru juga. Tapi kalau misalkan kalian nggak suka kayak gini, ada pilihannya 3. Ini 1, yang kedua itu soto, ada yang ketiga bakso. Terus aku tadi lihat ada tulisannya sleeper SSM, lihat tuh. Berarti kita harus coba SSM dari timur nih teman-teman. Kayaknya servis makannya beda deh, sampai di pelang sendiri gitu. Oke lah, sekarang kita makan dulu ini. Setelah itu kita lihat-lihat kondisi sekitar depan sana. Ini udah selesai servis makan. Aku tak mau ke toilet. Toiletnya ada di ujung situ teman-teman. Kayaknya bersih deh. Soalnya kalau dilihat, wah, rapi. Ini ada bus Sembodo. Ini yang suite kombi. Ini yang eksekutif dari Jogja nih teman-teman. Tujuannya ke mana ya? Ciawi atau mana gitu aku lupa. Bogor atau Tangerang yo. Di sebelah sini, parkiran depan ini ada bus Mujijaya. Wah, ini ada Mahardika double decker 738. Mas Dedi gue. Iya deng. Abis ini tak kesana. Saya pakai Volvo B11R tujuannya ke Parung. Bener-bener sih, Raos Eco ini emang tempatnya bus-bus premium. Mujijaya Sleeper. Terus di sebelah sana paling ujung ada M-Trans yang baru buka rute Ponorogo Poris. Dan di tanggal 18 apa ya? Bulan ini dia juga buka Ponorogo tujuannya ke Pondok Cabe teman-teman, lewat jalur Pondok Pinang. Saya habis makan di sebelah sana di ujung. Ini Mujijaya nggak habis-habis, gokil. Banyak banget. Mujijayanya Mas Resa. Seneng gitu lihat Mujijayanya Mas Resa nih.
Warnanya ini unik-unik. Nah, oh ya aku belum sholat yo. Aku tak sholat dulu di tempatnya Pandawa. Di situ ada bus Royal Kencana, tapi kalau tak lihat ini kayaknya unitnya Royal Marine dulu deh. Oh iya, PT-nya masih Marine. Oh, ganti Royal Kencana, dibeli Royal Kencana atau ganti nama yo? Aku udah lama nggak ngikutin Royal Marine, teman-teman. Ini ada Pandawa yang livery 1 dekade, pakai J25. Ada slipernya juga, livery 1 dekade, dan untuk Pandawa ini dia menempatkan kantor di sebelah situ. Kalian kontrolan. Kita ketemu Herbie nih, teman-teman. Kemarin pas naik Putra Mulia kemarin ketemu Herbie, sekarang ketemu Herbie lagi. Kayaknya minta dinaikin ini. New Herbie. Ini yang PSG. Yo gak sih? Tronton pertamanya Pandawa. Jalan mana Yogi yo? Oh, ternyata PSG ini Tronton 2542 pertama di Indonesia kalau nggak salah ya. Dia ini jalan di rute Sumenep Parungkuda. Gantiin ini, yang ini katanya dijalankan di rute mana? Pasar Kemis, bantuan Pasar Kemis. Nah, ini yang Tokyo, yang rute ke mana ini? Oh, sekarang Madura Poris, teman-teman. Yang Dream One, yang belakangnya itu kombi, sleeper yang aneh gitu. Kalau aku lihat sebelah sana, parkiran STJ, aku dulu keinget dulu Sudiro Tunggajaya pernah berjaya di tahun 2021-2022 ya. Itu isinya premium semua, Scania K360, Mercy Osor, Tronton, Volvo, gokil sih. Tapi kayaknya sekarang lagi diperbaiki ulang dengan tunas muda ini, teman-teman. Nah, sekarang ini untuk Sudiro Tunggajaya itu kayaknya berbenah di tunas mudanya ini. Aku benar-benar berharap semoga aja Sudiro bisa kembali menuju ke masa jayanya dengan tunas muda ini, teman-teman. Masuk langsung dingin lagi. Karena bus itu pakai AC Songs, SONGZ Songs gitu. Jadi kalau kalian naik bus terus lihat ada stikernya Songs, itu aku saranin langsung bawa jaket aja deh. Udah, ini bener-bener AC-nya gokil, dinginnya minta ampun. Oke, habis ini mau lanjutin perjalanan lagi. Ntar kalau nggak ngantuk tak ke depan ngobrol sama krunya. Tapi kayaknya ngantuk deh. Jam 23.26 kita melanjutkan perjalanan kembali. Saatnya pakai selimut dan tidur. Baru sadar teman-teman, speedometer yang ada di situ
satuannya mil mph. Lihat nih, kilometernya udah 100 lebih. Oh pantesan, tak pikir kok tumben amat ini jalannya pelan, ternyata mph. Lu ini lu udah 110. Wah ketipu aku. Ini jam 5 kurang, udah masuk subuh dan kita udah ada di daerah Grogol teman-teman. Tadi sebelumnya kita nurunin penumpang di daerah Pluit, Bekasi, Pulau Gebang kayaknya juga. Ini kita udah persiapan mau masuk di terminal Polris, masih subuh teman-teman. Pas banget ya waktunya. Mas, matur nuwun nggih. Oke, siap. Monggo. Oke. Matur nuwun, Mas. Monggo. Mas. Monggo. Akhirnya kita finish di Terminal Polris jam 5.39. Itu udah telat 1,5 jam dari Magetan. Tapi nyampe sini masih bisa tergolong agak gelap. Mantap sih untuk catatan waktunya. Untuk larinya masih ada DNA Sudiro Tunggajaya. Tapi ini lebih smooth karena dia kan sleeper teman-teman ya. Mantap sih. Kayak expect aku. Layarannya bagus, krunya enak. Seneng aku lihat Tunas Muda ini. Serius. Walau masih dalam satu grup, tapi STJ dan Tunas Muda itu beda manajemen teman-teman. Makanya feel-nya, vibes-nya tuh bener-bener beda banget. Dan aku berharap kalau STJ ini bisa bangkit kembali di Tunas Muda ini. Dengan unit-unit yang baru, manajemen yang baru, dan tampilan yang baru. Ya, hanya waktu yang bisa menjawab dan aku bisa mendoakan semoga yang terbaik buat Tunas Muda. Amin amin ya rabbal alamin. Overall aku puas banget dengan layanannya. Jam segini masuk Polris tuh hitungannya juga enak sih teman-teman. Kalau mau ke kantor gitu pas. Apalagi lintasnya kan tadi Bekasi, Grogol, Ampera, terus Jembatan Gantung beda aku lupa. Terus sama Pulau Gebang kalau nggak salah juga masuk. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Semoga aja ini bisa menjadi referensi kalian bepergian dari Magetan, Ngawi, Sragen menuju ke Jabodetabek naik bus sleepernya Tunas Muda by Sudiro Tunggajaya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.